adalah kru zombie versi terbaru, diciptakan dengan tujuan untuk mengkontrol manusia. Gadis ini bernama Melanie. Dia adalah salah satu dari anak-anak ini. Setiap pagi hari bangun, kemudian dia akan berpakaian, lalu duduk di kursi roda dan mengikat kakinya pada tali pengikat. Dan kemudian seseorang bersenjata mendorong pintu dan masuk. Gadis itu menyapa orang itu. Selamat pagi, Letnan Rayson. Selamat pagi, Letnan Parks. Setelah itu para letnan itu mengunci kepala, kaki dan tangannya. Terbelenggu dan terikat sehingga harus dibantu dalam menyesuaikan tangannya dan ketika melakukannya harus diperhatikan. Dia merupakan anak yang sudah tinggal di sini sejak kecil. Dia lebih terbiasa dengan hal ini daripada para letnan ini. Letnan mendorongnya keluar. Di luar ada zombie-zombie versi baru yang berpakaian merah. Mereka sedang berada dalam kelas dan belajar mengenai pengetahuan manusia, seperti menulis elemen kimia, dengar cerita sejarah. Setelah selesai mereka akan diantar kembali ke kamarnya. Kamar yang sangat kecil. Kesenangan satu-satunya yang dimiliki Melanie adalah menikmati dua gambar yang dia sembunyikan dan hitung nomor. Dengan berhati-hati dia menempel gambar itu di dinding. 95,96. Lalu terlelap tidur. Makanan malamnya adalah serangga. Melanie melahapnya dengan tangan. Inilah yang guru itu sukai dari Melanie. Wanita itu mengatakan, "Kamu adalah anak perempuanku. Aku selamanya tak akan meninggalkanmu." Gadis kecil itu tak sama zombie-zombie lainnya. Dia memiliki teman dan keluarga. Guru ini tak setuju dia diperlakukan kejam seperti ini. Ketika di kelas guru ini mendengarkan cerita dari Melanie, dia yang menangis karena isi dari ceritanya dan juga karena Melanie. Dia terdiam lalu menyentuh kepala Melanie, tetapi langsung dicegah oleh letnan. Tidak boleh melakukan itu. Saya hanya karena ingin menunjukkan betapa bahaya yang dilakukan oleh guru ini. Letnan itu menarik menyingsingkan lengan bajunya dan membuang air liur di tangannya, lalu menggosoknya. Dia mendekatkan tangannya ke depan seorang bocah. Bocah ini lalu mencium keberadaan manusia dan dia mulai berubah. Si bocah ini menerkam dan giginya mulai mengertak, serta meluncurkan tangannya ke arah manusia, karena dipicu oleh berontaknya seorang anak, dan itu langsung membuat anak-anak lainnya berontak. Semua kelas berubah menjadi suasana yang dipenuhi zombie. Melanie yang melihat teman-temannya menjadi gila itu membuatnya sangat kesal. Dia takut dirinya akan menjadi seperti itu. Dan ternyata Melanie diperhatikan oleh seorang dokter. Dokter itu selalu mengamati perilaku dari Melanie. Dia menemukan Melanie tak sama orang lain. Jadi dia menyuruh letnan untuk membawa Melanie ke laboratorium. Dia ingin mengoperasi anak ini. Dia melihat manusia yang menjadi zombie. Melanie dibawa ke meja operasi dalam keadaan samar. Pencobaan pun siap dimulai. Mendadak sesuatu terjadi. Bel peringat itu mulai bergema. Si dokter yang sangat keras kepala. Dia tak ingin menunggunya lagi. Apa harus menunda operasi ini? Tidak, tutup saja pintu itu. Tetapi belum juga berbuat apapun. Di luar sudah ada zombie yang berhasil masuk. Zombie yang berhasil masuk itu lalu menggigit tangan si asisten. Dengan cepat dia memukul zombie itu, lalu mengambil pisau di bawahnya dan menusuk mereka. Dia menusuk sampai melukai tangannya sendiri. Zombie itu sudah tak bergerak lagi, tapi asistennya itu juga sudah mulai berubah. Si dokter itu dengan cepat bersembunyi di dalam. Melanie juga keluar laboratorium itu. Dia berlari keluar. Di luar sudah terjadi kekacauan. Di mana-mana ada kekacauan sampai akhirnya dia sudah melihat gurunya, Melanie. Dia melihat gurunya dipukuli oleh sang letnan. Dia sangatlah marah, yang akhirnya tak bisa menahan sifat asli dirinya. Dia marah dan menggigit leher letnan itu. Satu letnan lainnya pun datang untuk mencegahnya, dan dia juga digigit oleh gadis ini. Melanie yang kenyang dia langsung berbaring di tanah dan pingsan. Waktu itu gurunya juga terbangun. Dia memeluk Melanie dan berlari. Tetapi tempat ini sudah dikelilingi oleh zombie. Lalu mereka akan kemana? Dia yang putus asa, lalu menutup matanya. Di kejauhan sekelompok zombie datang mendekat. Lalu sebuah mobil datang menyelamatkan mereka. Itu adalah letnan dan dokter. Mereka ingin pergi ke mercusuar. Sekarang tempat ini sudah hancur rata dengan tanah. Mereka bersiap untuk menghadapi bahaya karena mereka akan melewati tempat yang dipenuhi oleh. Mereka mengoleskan bau zombie di badannya dan perlahan pergi. Mereka tak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Lalu ada seorang ibu yang mendorong anaknya mendekat. Kemudian dokter ingin melihat bayi itu. Mungkin itu adalah zombie versi terbaru lainnya, jadi bisa meneliti lebih banyak sampel. Dia memakai kakinya untuk mencegah kursi roda itu, lalu menarik selimutnya, dan ingin melihatnya. Di dalamnya hanya ada darah, dan tikus yang sedang memakan bangkai. Ia tak bisa menahannya dan berteriak, membuat zombie itu terbangun kembali. Dalam kondisi yang menegangkan itu, letnan menembaknya untuk menyelamatkan sang dokter. Tapi suara tembakan itu menarik perhatian zombie lainnya. Mereka hanya bisa berlari, dan dengan cepat bersembunyi di dalam. Guru dan dua letnan lainnya masuk ke dalam salah satu raungan untuk menyelidiki kondisinya. Hanya tinggal dokter dan Melanie. Guru itu tak percaya kepadanya, karena dokter sangat ingin mengoperasi dan melakukan pencobaan pada tubuh Melanie. Mungkin itu, Melanie, jika kamu memerlukanku langsung berteriak saja. Melanie pun setuju. Dokter, aku ini apa? Melanie yang tak ngerti tentang keberadaannya itu sebenarnya apa. Dokter pun mengingat kembali proses pengembangan zombie versi kedua ini. Suatu hari dia dengan letnan-letnan sedang mencari barang, lalu menemukan satu rumah sakit. Orang tua dan anak-anak yang ada di sini sudah menjadi zombie. Anak-anak juga berubah, karena tak memiliki orang tua. Jadi anak-anak ini tak memiliki makanan. Jadi hanya memakan semua organ manusia. Ini adalah zombie versi kedua. Aku tak ingin menjadi zombie, tapi pada tubuhmu itu terdapat jamur yang melilit otakmu seperti tanaman benalu yang melilit pohon ek.
Zombie versi kedua hanya akan memakan manusia, tetapi akan mempertahankan kesadaran manusianya, karena mereka merupakan makhluk setengah manusia dan setengah zombie, sehingga itu memicu adanya proses pencobaan tentang zombie versi kedua ini, dan juga ada pencobaan mengenai otak kalian. Aku hanya ingin menyelamatkan manusia, Melanie. Aku ingin menyelamatkan setiap orang. Kemudian mereka bermalam di situ, dan berniat pada keesokan harinya mereka akan terus berangkat. Mereka menemukan bahwa di bawahnya ada zombie di mana-mana. Itu karena suara tembakan kemarin yang sudah menarik mereka. Saat tak tahu harus berbuat apa, Melanie menyarankan, dia akan memancing mereka. Tak ada cara yang lebih baik. Melanie memakai baju yang guru baru temukan, dan setelah itu dia keluar. Tetapi keberadaannya di antara para zombie tak menimbulkan reaksi apapun. Dia juga mengamati teman sesamanya itu. Setelah melewatinya, dia melihat seekor kucing. Dia yang kelaparan sehingga menerkam seekor kucing. Karena tak bisa mengkontrolnya, kemudian dia memakannya. Setelah memakannya, dia melihat seekor anjing di dalam rumah. Sudah tak kelaparan, dia pun bisa mengkontrol perilakunya. Dia memeluk anjing itu untuk menarik perhatian dari para zombie. Lalu mereka mengejarnya, dan setelah itu mereka bertemu dengan kelompok zombie lainnya. Kali ini mereka sudah sepenuhnya percaya kepada Melanie. Lalu dia memegang radio, dan mengajak semuanya untuk mengikuti jalan yang tak ada banyak zombie. Di jalan itu, mereka hanya menemukan sedikit zombie. Di tubuh mereka ada obat untuk memelihara virus itu. Ketika mereka sampai di mercusuar, mereka menemukan tempat ini sudah tertular juga. Bahkan virusnya sudah berevolusi, menjadi zombie versi kedua yang mirip dengan Melanie, dan sudah memiliki keterampilan untuk hidup. Sekarang bahkan virus itu berevolusi ke tahap yang baru, hanya dengan satu pohon besar. Maka dunia ini akan selesai. Tangan doktor yang mulai memburuk. Dia merasa tak bisa hidup lebih lama lagi. Jadi dia harus cepat dalam meneliti hal ini. Setelah itu mereka menemukan satu laboratorium. Tetapi tak ada siapapun di tempat ini. Berteriak dengan kencang pun tak ada balasan. Kemudian letnan itu masuk terlebih dulu untuk memeriksanya. Pada saat itu Melanie bersembunyi di sudut ruangan itu. Dia mulai kelaparan lagi. Ada apa? Aku perlu memakan sesuatu. Aku bisa mencium rasa dari bapak. Aku bisa mencium rasa dari semuanya. Melanie pun berlari keluar, dan melihat seekor burung yang sedang terbang. Setelah kenyang, Melanie pun terbangun. Tapi sambil melihat anak-anak lainnya. Mereka adalah teman sesama Melanie. Mereka juga bersembunyi di sudut lainnya. Mendengar perkataan pemimpin, dia ingin keluar untuk memangsa manusia. Dan mangsanya adalah letnan tadi yang keluar untuk memeriksa. Saat itu mereka sudah mulai tertarik padanya, karena letnan ini keluar sendiri untuk mencari makanan. Dia yang sudah terlalu lapar. Jadi ketika melihat makanan kaleng di tanah, tak banyak pikir dia. Setelah dia kembali masuk ke dalam, dia memakannya sambil melihat majalah di sini. Tak terduga dia sudah menjadi mangsa dari anak-anak itu. Di belakangnya ada suara, sehingga dia menoleh. Itu adalah salah satu anak yang sedang memegang seekor tikus. Waktu itu dia merasa akan meninggal, tetapi dia tidak membalas mereka, meski sudah dipukuli oleh anak itu dan sekelompok zombie di sekitarnya. Kemudian Melanie mengajak semuanya untuk melewati gerbang itu. Ternyata letnan itu sudah dimakan oleh para anak zombie itu. Bajingan, mereka hanya ingin hidup. Siapa yang tak ingin hidup? Guru ngerti hal ini. Anak-anak ini merancang suatu perangkap untuk menangkap letnan itu. Waktu itu Melanie juga mengerti. Mereka di sini sekarang juga terperangkap oleh rencana zombie itu. Sesampai mereka keluar dari gudang itu, pasti di luar sana sudah terkepung oleh zombie. Letnan pun ingin menembaknya, dan Melanie mencegahnya. Dia ingin memakai caranya untuk membujuk anak-anak ini. Waktu itu Melanie bertindak layaknya hewan yang ingin melawan. Akhirnya dia memakai tongkat dan memukul mati si pemimpin itu, dan anak-anak lainnya berhasil dijinakkan. Tak ada siapapun yang berani mengambil makanan Melanie. Mereka pun kembali laboratorium. Melanie masuk dan langsung dibuat pingsan oleh dokter. Lalu dokter pun menarik Melanie masuk ke dalam laboratorium. Rasa sakit di tangannya, dan karena tak ada obat untuk mengobatinya, jadi dia sudah tertular. Dia tahu akan mati. Sebelum mati dia ingin membuat obat itu untuk menyelamatkan manusia. Tapi Melanie yang pingsan di belakangnya. Dia awalnya tak pingsan. Dia sering menghitung pernafasannya agar bisa bangun kembali ketika ada obat bius di dalam tubuhnya. Jadi jika tak bisa mengambil dan hanya bisa memanfaatkan, dokter butuh Melanie untuk menyumbangkan tubuhnya untuk guru dan semuanya. Karena mereka hanya membutuhkan api, maka obat itu akan berhasil menjadi bubuk mesiu. Karena jika pohon ini menularkannya ke seluruh dunia, guru, letnan dan semuanya akan mati. Melanie yang dengan rendah hati, dia pun setuju dengan itu. Dokter, anak-anak itu di mana? Melanie pun berbaring. Dokter tidak pernah peduli dengan zombie versi kedua ini. Dia hanya peduli kepada manusia saja. Kami bisa hidup atau tidak? Bisa. Semuanya akan hidup. Jadi kenapa kami harus mati untuk kalian? Melanie pun sudah berubah pikiran. Dia keluar laboratorium itu. Dokter pun mengejarnya dan langsung dikelilingi oleh para zombie. Dia tersenyum. Dunia selalu berubah. Jadi siapa yang beradaptasi makan akan hidup? Atau zombie versi kedua ini merupakan hal yang bisa mengubahnya? Di sisi lain, akhirnya Melanie juga sampai ke mercusuar. Dia pun menyalakan api. Dia ingin membakar pohon ini karena jika pohon ini sudah tumbuh di mana-mana, maka virus ini sudah tersebar ke seluruh dunia. Melanie kembali mencari gurunya. Di jalan dia melihat letnan itu. Letnan juga sedang mencari Melanie. Maaf letnan. Mohon maaf letnan. Aku sudah membiarkan pohon ini menyebar. Astaga. Melanie merasa semuanya akan lebih baik. Tapi letnan merasa dunia ini sudah hancur olehnya. Sudahlah, semuanya sudah berakhir. Seperti ini. Semuanya sudah lenyap tak bersisa.
Tapi aku akan berikan Bapak keamanan. Letnan pun putus asa. Tapi waktu sudah tak bisa kembali. Dunia juga putus asa. Dia tak ingin menjadi monster. Dia melihat Melanie. Dia berpikir dari kali pertama bertemu Melanie. Lalu dia memberikan Melanie senapannya. Sebelum menjadi zombie, Melanie harus membunuhnya. Berubah. Semuanya sudah berubah. Melanie bertemu dengan gurunya di belakang kaca. Waktu itu hanya guru itulah manusia yang tersisa. Dia akan memilih dunia yang dibuat oleh Melanie. Halo kalian semua. Halo guru. Kita masih memiliki banyak waktu.